Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita siapkan diri, hati kita terutama, untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami untuk beribadah kepadamu, dan sekaligus kami menyerahkan hidup kami, hidup yang banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa ini. Tuhan ampunkan kekurangan kelemahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati dan memakai alat yang kami gunakan, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu alat, bahkan acara ibadah ini, kami serahkan ke tangan Tuhan, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut acara ibadah PA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Ya, mari kita akan lakukan pujian kita yang pertama. mustahil bagiku, itu
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Benar Tuhan, justru di saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu itu menjadi nyata. Dan itu sebabnya memberikan hati kami hati yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan, supaya mukjizat demi mukjizat boleh terjadi sampai mukjizat yang terakhir. Itulah keobahan hidup kami ini Tuhan, menjadi sama mulia dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami, boleh menemplak, menegur, menyucikan kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan, dan pembaharuan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, Engkau juga ada di sana, Engkau juga menolong dudukkan dengan tenang, dan terutama tetap memberikan kerinduan hati untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sejahtera Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita masuk dalam ibadah PA yang terakhir di bulan April ini, saudaraku. Ya, minggu keempat, ya nanti akan diumumkan pada hari Minggu Raya yang berkaitan dengan sepekan itu, ibadah sepekan itu. Ya sekarang biar kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita dalam ibadah PA ini, biar Tuhan memberkati. Dan pujian ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Banyak kelemahan, banyak ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, terutama saya ini, saudaraku. Tapi biarlah saya diajar oleh Tuhan lewat pujian ini, ya semakin kita tidak berdaya, biar kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama demikian, saudaraku. Dan untuk itu, ketika kita tidak berdaya, janganlah kita putus asa. Janganlah kita akhirnya kita mengeluh dan kita bersungut-sungut. Tapi biarlah kekuatan Allah itu, ketika kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hati kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, maka kuasa Kristus itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita selaku dalam ibadah lanjutan daripada hari Minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada dua orang yang menuju ke Emmaus, selaku dua orang yang sedang menuju ke Emmaus ini memberikan satu pelajaran kepada kita, ketidaktahuan, ketidakmengertian, ya bahkan ketidakfahaman lambannya
dua orang ini juga menggambarkan lambanya kita. Ya, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan sudah diceritakan semua. Ya, sudah terjadi semua, tapi kita tidak mengerti. Dan itu sebabnya hadirnya Tuhan dalam perjalanan dua orang yang menuju ke Emmaus ini sungguh-sungguh luar biasa, yang pada akhirnya ya, kehidupan atau dua orang ini mengalami suatu pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa orang yang bersama dia adalah pribadi Tuhan, karena ayat mengatakan bahwa ya, bagaikan ada satu yang menghalangi mata mereka. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada selubung yang membuat ya, kehidupan dari dua orang ini tidak mengenal dia. Demikian juga kehidupan kita, kadang-kadang kita juga ada selubung, ada penghalang untuk kita menjadi sulit untuk kita bisa mengenal Yesus, sulit untuk kita bisa menerima Yesus, sulit untuk kita bisa mengerti ya dari kehendak Tuhan, mengerti akan firman Tuhan itu. Ya, namun demikian luar biasa yang menjadi kerinduan dari dua orang ini dalam perjalanannya terus dia memperbincangkan tentang kebangkitan Tuhan, tentang apa yang terjadi pada hari itu saat kebangkitan Tuhan itu. Ya, dan di tengah-tengah perjalanan itulah Yesus tampil yang tidak dikenal oleh dua orang ini, dan sungguh luar biasa juga Tuhan Yesus juga memperbincangkan apa yang sedang terjadi seolah-olah dia tidak tahu Namun demikian Tuhan itu baik ya kepada dua orang ini, yang pada akhirnya sampailah di kampung yang namanya Emmaus, kampung tujuan dari dua orang ini. Dan sepertinya ayat mengatakan ya sedikit untuk mendesaknya. Kata Alkitab mendesak aja atau memaksanya. Ayat 29, ayat pasal 24 saudaraku. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi perjalanan itu ya maunya untuk supaya ya singgah dulu lah. Ya, karena sudah menjelang malam, ya tidak baik kalau malam hari mungkin seperti itu. Ya adatnya orang di sana saat itu. Ya, maka Tuhan Yesus juga mengerti. Tuhan Yesus juga tahu kerinduan dari dua orang ini, saudaraku. Maka singgahlah Yesus di rumah dua orang ini, saudaraku. Dan saat dia singgah di sana, ya tinggal bersama. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, tinggal bersama-sama itu artinya ada satu persekutuan. Ya, ada persekutuan, tinggal bersama. Ada satu persekutuan antara Tuhan dan dua orang ini, saudaraku. Dua orang ini mewakili sidang jemaat kita sekarang ini, saudaraku. Ada persekutuan. Mulai akrab, ada satu persekutuan. Tapi perhatikan ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi ini suatu tindakan Tuhan ya, yang kita bisa belajar dari Tuhan, dari apa yang dilakukan Tuhan ini ya, sebagai contoh untuk kita semua. Dimulai ia duduk makan dengan mereka. Jadi makan ini juga arti rohani makan itulah bersekutu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Jadi roti itu bagaimana ya, kalau saja Tuhan tidak mengambil roti. Jadi ini memberikan suatu teladan kepada kita. Mengambil roti, lalu juga mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kalau ini tidak dilakukan Tuhan, saudaraku, ya
maka dua orang ini tetap matanya akan terselubung. Tapi sikap yang dilakukan oleh Tuhan ini memberikan contoh kepada kita, roti itu harus diambil. Roti ini gambar dari firman Tuhan. Ya, roti hidup itulah firman Tuhan. Roti itu harus diambil lewat kita mendengar firman Tuhan. Ya, ini sikap Tuhan. Lalu dia mengambil, setelah itu dia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Jadi kemarin saya menunjukkan kepada kita semua berkat dari roti yang dipecah-pecahkan. Roti yang diucapkan berkat di hadapan Tuhan. Ya, dia mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya ini, maka menghasilkan. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu, adalah firman Allah yang diungkap-bukakan. Ya, mengucap berkat itu artinya firman Allah yang kita syukuri. Ya, kita syukuri, kita terima, kita syukuri. Ya, maka Tuhan yang akan memecah-mecahkan roti itu, membukakan firman Allah kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Untuk apa? Kemarin saya sudah menunjukkan pada hari Minggu itu, hasil dari pemecahan roti ini, hasil dari pembukaan firman Allah itu, yang pertama yang kita bisa lihat, adalah mata mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi pembukaan firman Allah ini, pembukaan mata hati rohani ini, ini untuk membawa kehidupan kita lebih mengenal pribadi Yesus. Itu sebabnya saya harus mengatakan, di hari-hari ini yang kita butuhkan adalah roti yang dipecah-pecahkan. Roti yang firman yang diungkap-bukakan rahasianya. Untuk mendorong kita untuk lebih mengenal, lebih intim, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini, Tapi seringkali jujur kita mengatakan kita ingin coba beribadah yang gampang, yang tidak usahlah begitu-begitu, apa itu pembukaan itu. Jangan. Sebab ini penting, pembukaan firman Allah ini penting. Ayat menerangkan ayat itu penting. Untuk membawa kita, untuk kita, bahasa saya adalah untuk kita bisa mengenal hatinya Tuhan, mengenal Yesus, mengenal hatinya Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil dari pembukaan firman Allah itu, roti yang dipecah-pecahkan itu adalah membuat hati kita untuk tetap berkobar-kobar. Untuk apa? Berkobar-kobar untuk apa? Untuk beribadah maupun untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pembukaan firman Allah ini akan mendorong kita juga, ini bagian yang ketiga, membuat terjadinya, akan menghasilkan terjadinya persekutuan. Ayat yang ke-33 katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dia ceritakan dalam persekutuan itu, dalam persekutuan yang diceritakan apa?
yang diceritakan bagaimana roti itu dipecah-pecahkan. Ini kesaksian dari dua orang ini. Dia menceritakan pengalamannya bersama Tuhan. Bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi yang dibahas itu adalah firman Tuhan, pembukaan firman Tuhan. Bukan yang lain, saudaraku. Bukan untuk mencela orang lain, untuk mengatakan si A itu ya jelek atau bagaimana, atau mengatakan itu lebih murni, atau situ nggak murni, dan semua-semua. Bukan itu tujuannya. Tujuan persekutuan, terjadinya persekutuan itu, bagaimana dia membahas dalam persekutuan itu. Yang dibahas adalah bagaimana roti itu dipecah-pecahkan. Firman Allah diungkap-bukakan. Ya, kalau ini terjadi pada setiap gereja, setiap hamba-hamba yang dibahas dalam persekutuan itulah firman Allah yang diungkap-bukakan. Ini yang akan membuat kehidupan kita, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan itu, semakin kita mendapatkan pemecahan roti, semakin kita mendapatkan pembukaan firman Tuhan, saudaraku, maka akan semakin kita bergairah, semakin kita berkobar-kobar, baik dalam ibadah maupun melayani Tuhan. Ini yang sudah kita sampaikan kemarin, ya. Jadi menghasilkan 3 hal ini. Membuka mata hati kita untuk lebih mengenal, membuat hati berkobar-kobar, maka membuat terjadinya persekutuan kita dengan Tuhan pertama, juga dengan sesama anggota tubuh Kristus, anggota sidang jemaat. Ini yang terjadi. Sekarang saya akan juga mengulangi, saudaraku, yaitu kegunaan dari pembukaan firman Tuhan. Ini penting buat kita. Saya mengulangi ini karena ini hal yang penting buat kita. Kita butuh roti yang dipecah-pecahkan. Pembukaan firman Allah. Kegunaan dari pembukaan firman Allah itu ialah, yang pertama adalah supaya sidang jemaat tidak suam-suam. Tidak suam-suam. Ya, tidak panas, tidak dingin, tidak seperti itu. Yang Tuhan inginkan dingin atau panas. Tapi yang terjadi pada jemaat Laodikia yang sudah kita periksa, saudaraku, keadaan jemaat Laodikia ini tidak panas dan tidak dingin. Karena engkau suam-suam kuku, ayat mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-3 itu, saudaraku, yang kita sudah periksa kemarin itu. Atau lebih baik sedikit saya akan membacakan ini, saudaraku, ayat yang ke pasal 3, Wahyu pasal 3, ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya terbuang, dibuang. Ya, tidak ada seorang pun, saudaraku, yang ingin mengambil muntahnya kembali. Kemarin saya katakan kecuali anjing dan babi. Ini yang karakternya seperti itu. Terus ya, berbuat dosa. Ya, bolak-balik berbuat dosa. Kembali ke muntahnya, kembali ke kubangannya. Itulah anjing dan babi. Kehidupan-kehidupan yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu betul-betul tertulis dalam 2 Petrus pasal yang kedua, saudaraku. 2 Petrus pasal yang kedua. Ya, saya teringat ayat itu, Tuhan mengingatkan lewat Rasul Petrus ini dalam tulisannya, saudaraku. Ya, ini kehidupan yang tidak berubah. Jadi anjing babi ini adalah kehidupan yang tidak berubah. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 mulai. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini sudah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Artinya orang yang sudah bertobat harusnya ini, saya ulangi, saudaraku,
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah atau sudah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini yang disebutkan kembali kepada muntahnya. Ini yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang semacam ini, saudaraku. Ya, ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Orang yang semacam ini Alkitab mengatakan. Ya. Lalu ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Tetap selalu dia sudah mengenal kebenaran, tapi selalu dia kembali kepada dosa yang sama. Ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, untuk supaya kita benar-benar bertobat. Jangan semacam itu. Nanti kehidupan yang semacam itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan. Semacam itu. Panas tidak, dingin tidak, suam-suam. Dan Tuhan berbicara keras terhadap jemaat Laodikia ini, akan memuntahkan dari mulutnya. Ini luar biasa. Ini teguran yang sangat keras buat kita semua, ya, mengingatkan kita. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Kemarin saya juga sempat menyinggung kenapa terjadinya kesuaman ini. Kehidupan menjadi suam, tidak berkobar-kobar, tidak bersemangat, saudaraku. Panas tidak, dingin tidak, suam-suam kuku. Karena ada berhala, ada ikatan. Ikatan apa? Ya, ego, keakuan, merasa diri benar, merasa diri mampu, merasa diri kaya, dan dia tidak kekurangan apa-apa. Hal ini bisa menyebabkan kehidupan itu menjadi suam. Ini orang Kristen, ini jemaat ini, yang dibicarakan jemaat, bisa menjadi suam karena keadaan semacam itu. Dia tidak butuh orang lain, ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang terjadi pada jemaat Laodikia. Biar mengingatkan kita kembali. Untuk kita menjadi sadar, sekalipun kita diberkati oleh Tuhan, punya segala sesuatu, ya janganlah kita tinggalkan Tuhan. Janganlah kita kendorkan ibadah kita. Jangan kendorkan plan kita. Ingat kalau kita punya sesuatu sampai sekarang, apapun yang kita punya, sesungguhnya itu bukan hasil dari kekuatan kita, kemampuan kita. Itu kemurahan Tuhan, karena Tuhan membukakan pintu rezeki kepada kita. Ya, tetapi seringkali ketika Tuhan membukakan pintu rezeki kepada kita, kita lupa. Kita menganggap, kita mengklaim, saudaraku, bahwa apa yang kita terima itu hasil usahaku, hasil kerja kerasku. Kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya dari Tuhan. Karena jemaat Laodikia menyatakan semacam itu, saudara. Ya, Tuhan ancamkan tadi, kalau kamu tidak, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Ayat lain mengatakan, ya, kalau kamu tidak bertobat, dan coba ayat 19. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ada kesempatan ini, Laodikia ini.
kalau dia tetap mempertahankan apa yang ada dalam hatinya itu, tidak mau bertobat, saudaraku, maka benar-benar jemaat Laodikia ini dimuntahkan oleh Tuhan dan tidak akan pernah diambil lagi. Tapi puji Tuhan ketika Tuhan mengutarakan ya untuk supaya dia merelakan hati dan bertobat, saudaraku. Berarti apa? Ada kesempatan, seburuk apapun juga, sedalam apapun juga kejatuhan dari kehidupan sidang jemaat Laodikia ini, juga kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Caranya bagaimana? Ayat selanjutnya, dan karena engkau tidak tahu. Jadi caranya bertobat, maka Tuhan menunjukkan kekurangan dari jemaat Laodikia ini. Ya, ketika Tuhan tahu keadaan ini, dan Tuhan mengatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. Ini penting. Kemarin untuk membeli emas yang telah membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api. Itulah yang saya sebutkan iman yang teruji. Ini harta. Ini melebihi harta benda. Kemarin bahkan saya menyebutkan iman ini akan menjadi permanen, akan menjadi isi tabut perjanjian. Yaitu buli-buli emas yang berisi mana. Iman yang permanen ini akan menjadi isi dalam tabut perjanjian ini. Harta benda semua tidak akan dibawa, saudara. Tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa. Ya, tidak akan dibawa. Tapi iman ini, iman yang permanen ini, iman yang murni ini yang dibawa. Yang kedua, pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Itulah karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu sebabnya, sahabatku, jangan kita gampang meletakkan tugas pelayanan. Jangan. Tapi juga jangan memaksakan diri kita melayani. Ya, memaksakan diri kita melayani Tuhan tetapi kita tidak berubah, tidak bertobat, sahabatku. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Jangan. Kita harus tetap melayani. Karunia dan jabatan tetap ada pada kita. Dengan hati yang bertobat kepada Tuhan. Untuk supaya kita tidak dimuntahkan. Untuk apa kita melakukan macam-macam dalam pelayanan dan ibadah, kalau ujungnya kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau bertobat, apapun keadaan kita, mau bertobat, merelakan hati untuk bertobat, saudaraku, ya Laodikia ini, maka Tuhan tetap akan menolong kita, bahkan mendudukkan kita bersama-sama dengan aku, kata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Artinya, kalau kita lihat kebobrokan dari sidang jemaat Laodikia ini, coba pikirkan. Kalau kita mau bertobat, kita mau berubah, Tuhan akan angkat kita. Kehidupan yang bobrok dari Tuhan angkat. Pulihkan kita, angkat kita untuk didudukkan bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita tidak terpisahkan lagi untuk selamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Contoh yang kedua, ya, contoh yang pertama ini yang menyebabkan suam-suam ini, bagaimana manusia diikat oleh harta benda, rasa cukup, rasa diri mampu, tidak kekurangan apa-apa, harta benda. Karena ada ayat dengan di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Ini ikatan yang luar biasa. Contoh yang lain, ya, yang membuat suam ini ketika Musa ya diperintahkan Tuhan untuk naik ke gunung, saudaraku, selama 40
hari 40 malam, saudaraku. Tidak makan, tidak minum, saudaraku. Untuk mendapatkan loh hukum, saudaraku. Maka Musa harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini Musa. Ini luar biasa. Tetapi, saudaraku, bangsa Israel ini tidak sabar untuk menanti. Dan akhirnya bangsa Israel memaksa Harun, saudaraku, untuk membuatkan Allah yang bukan Allah. Ya. Dan saat itu, saudaraku, Harun juga mengabulkan atas desakan yang sangat keras dari orang Israel itu. Ya. Dan setelah itu, saudaraku, sementara Musa ini disebutkan nggak tahu nasibnya Musa itu kayak apa. Jadi intinya untuk supaya dibuatkan Tuhan untuk memimpin mereka. Keluaran pasal yang ke-32, saudaraku. Ayat yang pertama. Ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada, mari buatlah untuk kami Allah kecil, saudaraku, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah. Ini Harun ini. Dia mengerumuni Harun, memaksa Harun untuk dibuatkan Allah untuk memimpin mereka. Ini kita lihat sikapnya bangsa Israel ini. Tidak sabar menunggu saatnya Tuhan. Setelah itu terjadi, saudaraku, ya, apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini, saudaraku, atas perkenanan juga Harun, ya, karena Harun dipaksa harus semacam itu, saudaraku. Ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya, Keluaran pasal 32 ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Inilah lembu emas itu jadi, saudaraku. Ya. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini bukan hanya makan minum biasa ini. Inilah makan minum dan kawin mengawinkan saat itu. Itu yang membuat pada akhirnya, ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kita lihat. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Nah, ayat yang ke-17 langsung aja. Ketika Yosua mendengarkan suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Dia berpikir ada peperangan. Pada mereka bersuka cita, kawin-mawin, makan minum mabuk, ya, duduk bersenang-senang, untuk melampiaskan hasratnya, karena merasa pemimpinnya tidak ada, lalu dipemimpinkan ilah, hanya ilah saja. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, turun, bangsamu telah rusak lakunya. Dan Yosua sebagai pengerja, ya, sebagai orang yang mendampingi Musa, sekalipun dia tidak ikut naik, tapi dia menunggu, ya, dia menunggu. Dia katakan, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Padahal itu bukan peperangan. Dan Musa, ayat yang ke-18, tetapi jawab Musa,
bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saya tidak membahas ini tentang dua lepat yang dipecahkan ini, tetapi saya ingin melihat yang Musa dengar itu, yang Musa dengar itu bukan ketika Yosua mengatakan ada bunyi kedengaran, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan, maka Musa mengatakan bukan. Jadi Musa kan juga menunjuk atau gambar seorang gembala. Dia tahu keadaan jemaat, tahu keadaan bangsa Israel ini. Ketika Yosua mengatakan begitu, langsung dijawab oleh Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Jadi bukan bunyi kekalahan, tapi juga bukan bunyi kemenangan. Ini sama dengan tidak panas, tidak dingin. Tidak menang, tapi juga tidak ada kekalahan. Ini suasana yang terjadi. Hampir mirip apa yang terjadi pada sidang jemaat Laodikia. Bukan peperangan, bukan kemenangan, tapi juga bukan kekalahan. Sama dengan tidak dingin dan tidak panas. Kalau dalam jemaat Laodikia ini yang menyebabkan suam itu karena hatinya itu sudah kepincut, terpikat dengan harta benda, rasa diri mampu, rasa diri semua punya. Tetapi dalam cerita tentang Musa ini, Keluaran pasal 32 ini, yang membuat dia suam-suam itu sampai dia seenaknya, lakunya rusak ini, saudara. Karena adanya lembu emas, adanya penyembahan berhala yang terjadi saat itu. Lembu emas ini, saudara. Dulu wujudnya lembu emas. Ini yang membuat mereka itu betul-betul luar biasa. Dan akibat dari ini banyak orang akan mati, saudara. Ya, dituliskan Alkitab, akhirnya tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Orang yang melakukan kejahatan ini dibalas oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Ini dampak, saudara. Mungkin sekarang tidak main kematian secara fisik, saudara. Akibat penyembahan berhala, penyembahan lembu emas ini, saudara. Tapi mati ini juga menunjuk mati rohani. Tadi saya belum menunjukkan apa itu lembu emas. Dulu zamannya Musa, memang itu wujudnya lembu emas. Tapi untuk sekarang ini, lembu emas ini adalah kekerasan hati manusia. Ini menjadi berhala, saudara. Menjadi suatu kebanggaan, menjadi berhala, saudara. Ini yang menghambat, yang membuat akhirnya kita tidak bisa berkobar-kobar, tidak bisa bersemangat, tidak bisa mengerti firman Tuhan. Padahal sementara firman Tuhan itu, firmannya diungkap-bukakan atau pembukaan firman itu menghasilkan terjadinya pembukaan mata hati untuk kita bisa lebih mengenal Yesus, untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi sebalik yang terjadi, seringkali kita tidak bisa mengenal Yesus, tidak bisa berkobar-kobar karena ada pemberhalaan itu, ada kekerasan hati dalam kehidupan kita. Ini yang menghambat. Kalau kita mengeraskan hati bagaimana? Harusnya kita melembutkan hati. Melembutkan hati untuk supaya
Tuhan itu menolong kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mempunyai karakter seperti bangsa Israel ini, punya karakter seperti sidang jemaat Laodikia ini, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Sebab dia lemah lembut dan rendah hati. Ya, kalau kita ada kelemah lembutan kerendahan hati, saudaraku, dalam Injil Matius pasal yang ke-11, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-11, saudaraku. Ya, Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, ayat yang ke-29b, pikulah kuk yang kupasang, atau lebih baik ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan keterangan. Kalau kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati, mengakui keadaan kita, katakanlah kita seperti bangsa Israel yang sudah rusak lakunya, perbuatannya begitu rusak, kawin mawin, pesta pora, melampiaskan dagingnya, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan juga tanpa menyadari, tanpa kita sadar, kita sudah melakukan semacam itu yang menyakiti hati Tuhan. Kalaupun seperti itu, maka Tuhan yang mengundang kepada kita, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan keterangan. Kalau kita mau merendahkan hati, melembutkan hati, maka Tuhan jua yang akan membuat jiwa hati kita ini mendapatkan satu ketenangan. Datang kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Sebab dia lemah lembut dan rendah hati. Ini teladan sempurna. Ada orang mengasihi itu rendah hati, sabar dan semua-semua. Ya, jangankan ke kita. Ya, sedangkan Musa yang disebutkan orang yang lembut hatinya saja bisa marah, dan akibatnya dia tidak masuk ke Kanaan, saudaraku. Hanya melihat Kanaan, tapi dia tidak masuk ke Kanaan. Karena apa? Dia marah. Ya, terhadap bangsa Israel. Saat bangsa Israel minta air, saudaraku, dia melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan katakan kepada gunung batu. Tapi karena hatinya sudah penuh dengan amarah, saudaraku, karena rusaknya laku yang rusak dari bangsa Israel ini, membuat jengkel hatinya Musa. Bukan dikatakan, tapi dia mengambil tongkatnya dan memukul sampai 2 kali. Gunung batu memang keluar air, tapi dampaknya Musa tidak diizinkan untuk masuk ke negeri Kanaan. Dia hanya melihat negeri Kanaan. Dan akhirnya Yosua lah yang melanjutkan tongkat estafet yang ditinggalkan oleh Musa. Ayo, di sini kita diajar oleh Tuhan. Kalau kita toh seperti itu kehidupan kita, rusak laku, ada pemberhalaan, ada kekerasan hati, hati yang keras itu ada dalam kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Atau kita belajar kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita mau belajar kepada Tuhan, maka jiwa hati kita
akan mendapatkan keterangan. Sekarang pertanyaannya, apa yang lebih daripada hati yang tenang itu? Apa yang lebih daripada hati yang damai, sejahtera itu? Harta benda seringkali tidak bisa memberikan damai sejahtera. Harta benda yang dimiliki oleh Laodikia, itu sebab Tuhan ancam kamu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau tidak, dia akan dimuntahkan. Dan dia tidak akan mendapat tempat yang tertinggi. Tidak akan. Tapi sebaliknya, kalau dia bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan janjikan kepada Laodikia tempat yang sangat tinggi. Tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada duduk bersama Tuhan. Duduk di tahtanya Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih dari itu. Tapi Laodikia yang begitu bobrok ini, tapi kalau dia mau memanfaatkan waktu kesempatan untuk merelakan hati dan bertobat, saudaraku, maka Tuhan janjikan untuk didudukkan bersama-sama dengan Tuhan, seperti aku dengan Bapa. Jelas sedang jemaat Laodikia itu di tempat Bapa. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya jangan ada ikatan-ikatan yang mengikat, terutama harta benda. Juga jangan ada lembu emas, yaitu pemberhalaan atau kekerasan hati dalam hati ini. Sehingga kita tidak mampu untuk bisa menerima pembukaan firman Allah. Sehingga kita tidak bisa berkobar-kobar lagi. Sementara Tuhan menginginkan kepada kita untuk supaya di hari-hari ini, untuk kita giat dalam ibadah, giat dalam pelayanan, tidak kendor. Tidak kendor. Jadi pembukaan firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini untuk membawa kita, untuk kita berkobar-kobar. Kegunaan pembukaan untuk kita tidak suam. Tidak suam. Puji Tuhan. Ya, saya teringat satu ayat dalam Roma pasal yang ke-12. Ini nasihat untuk kita semua. Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11. Rasul Paulus dia menulis kepada orang Roma, jemaat Roma, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, artinya jangan tidak rajin lagi, harus tetap rajin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini tulisan yang begitu luar biasa, memberikan dorongan semangat kepada kita. Dan kita meyakini kalau ada roti yang dipecah-pecahkan, ada pembukaan firman, ada sidang jemaat itu, ini akan membuat kita tidak kendor dalam kerajinan kita, dan kita tetap berkobar-kobar. Coba selama ini apa yang membuat kita berkobar-kobar? Kalau kita berkobar-kobar karena ada suatu hal, ya, karena tugas, karena pekerjaan, karena pelayanan, ini hati-hati. Hati-hati. Kalau kita berkobar-kobar karena kita ada keuntungan dalam gereja, dalam ibadah itu hati-hati. Itu tidak akan lama. Tapi sebaliknya, kalau hati kita berkobar-kobar karena pembukaan firman Allah, karena roti yang dipecah-pecahkan ini akan membuat kita akan lebih erat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, untuk kita lebih bersekutu lagi, berkobar-kobar untuk persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama. Ini jelas Paulus ini
menunjukkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu dengan semangat, ya, dengan hati yang berkobar-kobar, bukan suam-suam, bukan tanda kekalahan, tanda kemenangan, seperti bangsa Israel itu. Karena ada kekerasan hati itu, karena ada pemberhalaan itu, bukan itu. Yang Tuhan mau seperti apa yang dikatakan Paulus ini, ya, untuk kita tidak mengendorkan kesungguhan kita, dan kita tetap bernyala-nyala dalam beribadah maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan, khususnya di hari-hari yang terakhir ini, yang akan membawa kepada kita kepada suatu persekutuan yang dalam satu dengan Tuhan, juga dengan sesama. Antar gereja ada persekutuan. Ini hasil dari pembukaan firman Tuhan. Kalau pembukaan firman Allah itu menyebabkan perpecahan, kita harus bertanya. Kalau kita meyakini pembukaan firman Allah dari Tuhan, maka hasilnya pasti kepada persekutuan. Kita lihat pertemuan dua orang yang menuju ke Emmaus dengan Tuhan itu. Nah, dia terbuka mata, hatinya berkobar-kobar. Apa yang dia lakukan? Langsung dia kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Untuk menceritakan pengalamannya masing-masing dengan Tuhan. Mereka menceritakan bahwa ya, Tuhan sudah menunjukkan, memperlihatkan, menampakkan diri kepada Simon. Tuhan sudah bangkit dan menampak diri kepada Simon. Dan dua orang ini juga dia menceritakan bagaimana Tuhan memecah-mecahkan roti itu dan membuat dia melihat. Ini yang dibahas. Terjadi satu persekutuan yang begitu erat. Ini yang kita rindukan di hari-hari ini. Bukan perpecahan, bukan perselisihan. Ya, ini biar ini menjadi koreksi buatku. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang dipercayakan untuk mengembalakan sidang, sebagai seorang gembala, tidak menyampaikan berita-berita yang membawa perpecahan. Tidak. Justru bagaimana berita itu untuk mendorong kita untuk terciptanya satu persekutuan. Persekutuannya akan semakin hari akan semakin besar sampai persekutuan tubuh Kristus. Terwujudnya mempelai wanita Tuhan ini akan mendorong suatu untuk Tuhan itu segera datang kembali. Kepala menempati tempatnya di atas tubuh. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya di hari-hari ini suatu, biar mata kita terbuka. Kita sangat butuh pembukaan firman Allah. Selalu saya mengatakan, ayo sedang jemaat kalau rindu firman Tuhan, rindu pembukaan firman Allah. Ya, gembalamu tidak bisa membukakan firman Allah. Dia bukan siapa-siapa. Dia juga manusia biasa yang hanya dipakai oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau jemaat semua merindukan firman Tuhan, merindukan pembukaan firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Lewat Bapak Gembala, Bapak Pendeta yang Tuhan percayakan, Tuhan akan memberikan firman Allah untuk diungkapkan kepada sidang jemaat, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, pesan dari Tuhan untuk sidang jemaat. Yang pasti isinya adalah nanti semua akan terarah kepada persekutuan, yaitu pembentukan tubuh
yang akan disempurnakan. Ya, ini bagian yang pertama, kegunaan dari pembukaan firman Tuhan. Ya. Yang pertama, kegunaannya untuk supaya sidang jemaat itu tidak menjadi suap, tapi berkobar-kobar dalam ibadah maupun dalam melayani. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 11, jerih lelahmu itu tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sia-sia kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang kedua adalah kegunaan pembukaan firman Allah. Yang kedua adalah supaya kita tidak diperdaya oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ya, jika Tuhan izinkan hari ini tidak sampai, nanti kita akan lanjutkan besok di ibadah, doa, dan penyembahan. Ya, supaya, jadi kegunaan pembukaan firman Allah ini bagian yang kedua adalah supaya gereja atau jemaat itu tidak diperdaya oleh pengajaran sesat. Ya, kenapa? Kalau sampai kita diperdaya oleh pengajaran sesat, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan akhir. Tujuan akhir daripada pengajaran yang benar itu, pengajaran firman Allah itu, khususnya ya pengajaran tabernakel dan terang kabar mempelai ini jelas untuk dibawa masuk dalam kesempurnaan, yaitu Yerusalem yang baru yang turun daripada Allah. Ini tujuan daripada firman pengajaran yang benar itu, khususnya pengajaran tabernakel dalam terang kabar mempelai, atau pengajaran mempelai dalam terang tabernakel akan membawa kepada kita kepada kesempurnaan. Dan lanjut nanti kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga itu menjadi bagian kita. Ini harus kita waspadai. Ya, suam juga jangan, tapi juga jangan juga kita diperdaya. Diperdaya itu artinya tergoda, digoda, mau dibelitui, mau ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang sesat yang dibawakan oleh nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai malaikat-malaikat terang, tetapi dia menyesatkan. Ini hati-hati. Saya tidak perlu menunjuk siapa, tidak. Saya harus menyampaikan pesan ini kepada jemaat. Pesan ini kepada jemaat. Jadi yang kedua, untuk supaya jemaat tidak diperdaya oleh pengajaran sesat. Kita hati-hati. Kita hati-hati di hari-hari ini. Kenapa? Sebab Paulus juga mengatakan jemaat ini kan sedang dipertunangkan dengan satu laki-laki, bukan dua laki-laki, apalagi tiga laki-laki. Jemaat digambarkan seorang perawan yang suci, yang ditampilkan, dipersiapkan, dipertunangkan dengan satu laki-laki. Itulah Kristus. Nah, kalau sekarang kita mau diperdaya, kita tidak punya pendirian, tidak punya sikap, semua iya, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Dan 2 Korintus pasal yang ke-11, ini ayat yang bagi kita tidak asing. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak ada sikap, tidak ada pendirian, gampang dipelitui, gampang ditipu, gampang dipengaruhi.
Coba ayat-ayat terakhir, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, jika izin Tuhan besok kita akan lanjutkan ini, saudaraku. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan seterusnya sampai dengan 4, saudaraku. Ya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi pengajaran yang kita yakini ini, pengajaran tabernakel terang kabar mempelai ini jelas untuk mempersiapkan kehidupan jemaat itu, membawa. Ya, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Membawa jemaat ini sebagai perawan suci. Yang dipertunangkan dengan satu laki-laki. Itulah Kristus. Ini luar biasa. Itu sebabnya tadi saya mengatakan jangan sampai mau diperdaya. Nah, itu sebabnya pentingnya pembukaan firman Allah ini ya kepada kita. Untuk jelasnya pembukaan firman Allah itu membawa kita sebagai perawan suci untuk satu laki-laki, itulah Kristus. Tetapi sebaliknya kalau kita diperdaya oleh pengajaran sesat, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan itu. Ya. Kenapa demikian? Coba ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Diperdaya, digoda, dihapusi, dikablitok, ditipu. Ya. Seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Diperdaya dengan apa? Pengajarannya. Ajarannya itu memperdaya, menipu. Ini peringatan yang sangat keras buat saya, buat kita semua. Saya punya kewajiban, tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada jemaat. Dan saya mengajak kepada jemaat untuk waspada. Jangan kita mau diperdaya. Ya, jangan kita mau dibelitui. Jangan. Tapi sebaliknya, kalau pembukaan firman Allah membuka mata hati kita, maka kita pasti tidak akan mau diperdaya. Kenapa ini yang terjadi ini? Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saudaraku. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tidak ada satu perlawanan. Dengan katanya, tidak ada sikap yang tegas. Ya, biar ini ya untukku. Ya, sikap yang tegas untuk bisa menolak. Bukan sabar saja. Bukan mengatakan semua baik. Jangan. Kita harus tahu benar. Kenapa? Sebab kita sudah dipertunangkan. Sikap kita harus jelas di hari-hari. Kita menyadari suatu, kita banyak kelemahan-kelemahan. Begini, begitu, sana, kemari. Oke lah. Tapi punyalah sikap. Punyalah pendirian. Untuk hal yang semacam ini. Sebab kalau kita sudah diperdaya, sudah tertipu kablito,
diperdaya, saudara. Hawa saja diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, dengan lihainya, dan kata-katanya yang diputar balik itu. Dan betul-betul Hawa ini dia akhirnya menuruti apa yang dikatakan si ular yang licik ini dan jatuh dalam dosa. Ini yang terjadi. Kenapa Paulus dia menyitir tentang kisahnya Hawa? Memang demikian. Memang Hawa diperdaya. Seorang yang lemah. Ya. Dan ular masuk dengan pengajarannya mempengaruhi Hawa ini. Ya. Itu sebabnya saya ulangi lagi, kita perlu ada sikap dan pendirian yang teguh soal pengajaran ini. Ayo kita baca ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ini kita baca dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Dan ya, saya ulangi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Yang sudah diterima harus dipegang erat-erat. Jangan pernah dilepaskan. Inilah sikap Paulus ketika dia menulis surat kepada Timotius ini. Supaya Timotius ini punya sikap, punya pendirian untuk tidak diperdaya oleh pengajaran yang sesat yang akan menjerumuskan sikap ini. Dan selalu mengingat kepada orang yang mengajarkannya kepadamu, yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini mengingat, kata mengingat yang telah mengajarkan kepadamu ini maksudnya bukan untuk mengkultuskan. Bukan. Mengingat dia adalah guru, pribadi yang punya pengalaman, punya sikap, punya pendirian. Sama halnya kalau Paulus mau menyederhanakan, ingat kepadaku selalu, yang selalu mengajarkan kepadamu. Nah, kepada kita mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada orang yang menyampaikan pengajaran yang benar itu. Tapi tidak untuk mengkultuskan. Tidak untuk memberhalakan seseorang itu. Mengingat artinya untuk kita menghargai akan pemakaian Tuhan terhadap guru kita, gembala kita. Tidak untuk mengkultuskan. Ayo dari ayat ini, dengan pembukaan firman Allah yang kita terima itu, akan membentuk karakter yang kuat untuk kita bisa punya sikap dan pendirian untuk menolak ajaran-ajaran yang coba menyesatkan kita. Memang kita tidak mampu, sedangkan Hawa saja juga diperdaya. Lewat Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Korintus. Paulus kepada Timotius juga demikian. Dan sekarang bila firman yang kita dengar ini tertuju kepada kita. Benar kita tidak mampu, tidak berdaya untuk menghadapi hal semacam ini. Dan itu sebabnya kita perlu pembukaan firman Allah. Untuk firman Allah itu mengungkapkan, membuka mata hati kita untuk kita lebih mengenal Dia. Di sini ada tubuh dan darah Kristus, ada perjamuan suci. Semakin kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus,
sama dengan kita bersekutu dengan pribadinya, untuk kita bisa lebih mengenal Dia, akrab, erat, sampai sewaktu-waktu kita tidak terpisahkan dengan Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan sambut tubuh dan darahnya Kristus, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan melakukan satu pujian, Waktu Tuhan. Judulnya Waktu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan,
Waktu Tuhan itulah yang terbaik. Biarlah saat ini adalah waktunya Tuhan yang terbaik buat kami, untuk menolong kami, untuk memampukan kami Tuhan, khususnya menghadapi pekerjaan setan lewat penyesat-penyesat yang coba menyesatkan gereja Tuhan, menyesatkan anak-anak Tuhan untuk tidak sampai pada tujuan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami mengakui Tuhan, tanpa pembukaan firman-Mu, tanpa pencerahan dari Engkau Tuhan, kami tidak mampu untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini, yang sungguh-sungguh luar biasa, yang coba membuat gereja Tuhan tersesat Tuhan. Namun demikian Tuhan, firman sudah berkata bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami, mempertunangkan kami gereja-Mu dengan satu laki-laki, itulah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan temukan di hari-hari ini kami lengah, kami kendor, kami teledor, Tuhan, ampunkan kami Tuhan, kembalikan kepada pengajaran firman-Mu yang benar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu banyak memberikan firman kepada kami. Biar kami pegang dengan erat dan sudah kami terima ini, untuk kami tidak lepaskan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, ampunkan kekurangan kelemahan kami. Sucikan hati kami untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu yang membuat kehidupan kami semakin mengenal pribadi-Mu, semakin dekat dengan Engkau. Sampai sewaktu-waktu Engkau akan selalu berada bersama kami. Di mana Engkau berada, di situ pun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan manfaatkan tubuh dan darah Kristus. Bagi saudara yang mau mengikuti, dipersilahkan untuk kita mempersiapkan diri, ya, untuk kita bisa bersama-sama nanti mengangkat tubuh dan darahnya Kristus, ya. Puji Tuhan. Saya ingin menunggu kepada kita semua, ya, kita menunggu. Dan kalau sudah siap, mari angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Unjukkan cawan Tuhan atau darah Kristus dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan doa ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu begitu limpah kepada kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman boleh kami terima, kami yakini,
dan kami pegang erat untuk tidak kami lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami tidak mau suam-suam, tapi kami juga tidak mau diperdaya oleh pengajaran-pengajaran sesat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya selalu berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, lewat pembukaan firman Allah, untuk semakin hari akan semakin meyakinkan kami Tuhan. Sebab kami menyadari dan kami tahu lewat firman-Mu, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi perawan suci. Untuk satu laki-laki itulah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu melimpah, ya tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah kita. Ya, Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatiannya untuk kita semua. Ya, saya harus menyampaikan ini. Yang lalu saya menyampaikan suatu bahwa jika seizin Tuhan, nanti tanggal 8 Mei ini kita akan mulai ibadah tatap muka. Ya, setelah itu saya sempat bincang-bincang dengan beberapa saudara, saudaraku. Maka kami putuskan bersama beberapa saudara itu bahwa nanti bukan tanggal 8 kita mulai tatap muka, tetapi tanggal 26 Mei. Bukan 8 Mei, tapi tanggal 26 Mei itu tepat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita mulai ya tanggal 26 Mei. Nanti saya akan ulangi dan ibadah-ibadah ini untuk supaya kita mempersiapkan diri semua sedang jemaat ya yang mendengar pengumuman ini, juga imam-imam pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk kita mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan tatap muka ya tanggal 26 Mei ya, jika seizin Tuhan kita akan segera mulai kegiatan semua ya seterusnya. Ini yang kita rindukan ya. Dan untuk jadwal ibadah yang ada besok adalah ada ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan pada hari Minggu itu merupakan Minggu Raya, minggu pertama, tanggal 1 Mei itu ibadah raya disertakan dengan perjamuan suci. Ya, nanti untuk sepekan itu nanti kita akan dengar pengumuman di hari Minggu Raya. Ya, puji Tuhan. Ya, biar kita tetap nyatakan kerinduan kita untuk firman Tuhan, biar Tuhan yang membukakan firman Allah buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita nanti berdoa untuk sidang jemaat, untuk ya Ses Ibet atau Ibu Ibet yang masuk rumah sakit lagi di RSI Jemur. Ya, kita doakan supaya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Juga orang-orang tua kita semua, kita doakan supaya Tuhan juga menolong, berikan hati yang semangat, berkobar-kobar juga kepada seluruh jemaat yang ada masalah, persoalan, biar kita bawa kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu, Engkau baik, dan perhatianmu sungguh luar biasa kepada kami, lawatanmu Tuhan. Dan Engkau sudah melimpahkan berkat firman-Mu untuk kami sekalian. Tuhan, kami rindu untuk ibadah-ibadah ke depan. Kami digairahkan oleh firman pengajaran yang benar ini Tuhan. Pengajaran firman-Mu untuk mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan itu sebabnya kami juga merindu untuk segera bisa beribadah tatap muka jika seizin Engkau Tuhan. Nanti tanggal 26 Mei ini Tuhan, saat kenaikan-Mu kami akan mulai beribadah tatap muka di gereja. Itu sebabnya Tuhan Engkau menolong, memberikan kekuatan kepada kami, kerinduan terutama kepada-Mu Tuhan lewat ibadah. Dan kami Tuhan juga berdoa untuk supaya pandemi corona ini bisa segera usai, dan Engkau yang mampu untuk menolong kami sehingga kami bebas dan beribadah kepada-Mu. Dan kami yakin apa yang terjadi selama ini seizin Engkau untuk supaya kami bisa mandiri di hadapan Engkau lewat ibadah maupun plan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu.
mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh, biar Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, berkat dari kehidupan nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan dari seluruh sidang jemaat-Mu. Anak-anak sekolah Tuhan juga Engkau menolong, memberkati sampai pun pembiayaan, biar Tuhan menolong semua. Terima kasih khususnya bagi jemaat-Mu yang ada masalah persoalan dalam nikah, rumah tangga, apapun yang sedang dihadapi, kami serahkan ke tangan-Mu. Sus Ibet yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Jemur, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, Engkau yang mengetahui dimanapun mereka berada. Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus berkuasa untuk menolong sidang jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada masalah Engkau memberikan jalan keluar semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan hati kepada kami, hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Bangsa dan negara kami, tetap kami mendoakan Tuhan, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, sampai di daerah-daerah, Tuhan, TNI Polri, boleh bahu-membahu untuk menanggung beban, untuk mengurus bangsa ini Tuhan. Dan itu sebabnya memberikan kekuatan kesehatan kepada para pemimpin kami, dan berikan hikmat akabudi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan itu pro rakyat semua. Terima kasih, damai sejahtera Allah turun di atas bangsa kami terutama. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, dan bila damai sejahtera akan menolong semua bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Saudara kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ialah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, salam sehat buat kita semua. Amin.